Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang kriteria yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang yang terbaik di antara kita. Hadis yang sedang kita bahas adalah kriteria yang menyatakan bahwa orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang benar. Mengenai lisan yang benar, yang jujur sudah kita bahas. Mengenai hati yang mahmum juga sudah mulai kita bahas kemarin. Mengenai hati yang mahmum ini para sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu yang dimaksud dengan hati yang mahmum itu? Nabi kemudian menjawab, huwa an-naqiyyu at-taqiyyu la ithma alaih wala baghya wala ghilla wala hasad. Yang dimaksud dengan hati yang mahmum adalah hati yang an-naqiyyu, hati yang bersih, at-taqiyyu yang bertakwa, la ithma alaih yang tidak ada dosa padanya, wala baghya tidak ada perbuatan zalim. Dari hati itu tidak ada kedengkian dan tidak ada kebencian. Yang pertama kemarin hati yang an-naqiyyu yang bersih sudah kita bahas. Pagi ini kita akan meneruskan dengan yang bagian berikutnya, at-taqiyyu, hati yang bertakwa. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira semua kita sudah tahu mengenai apa itu takwa, karena terutama bapak-bapak ya, ketika sholat Jumat itu selalu mendapatkan penjelasan dari para khatib ya, mengenai apa itu takwa dan perintah untuk bertakwa, ajakan untuk bertakwa. Ini sekaligus juga menunjukkan betapa pentingnya takwa itu sampai Allah mensyariatkan di dalam khutbah itu ada ajakan untuk bertakwa. Khutbah itu kalau tidak ada ajakan untuk bertakwa, khutbahnya tidak sah. Makanya khatib itu selalu mengajak mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Biasanya dengan mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Nah, lalu biasanya para khatib juga memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan takwa itu, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Makanya sering takwa itu didefinisikan dalam bahasa Arab imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena memang pada dasarnya agama itu sesungguhnya isinya itu kan ya perintah dan larangan. Nah, yang diperintahkan itulah yang harus dikerjakan, yang dilarang itulah yang harus ditinggalkan. Itu saja. Agama itu prinsipnya ya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, dalam perspektif fikih lalu kemudian diperinci lagi sampai ada 5 hukum itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah itu. Itu perincian lebih lanjut secara hukum. Ya. Jadi seluruh perbuatan kita itu kalau dimasukkan ke dalam skema hukum itu hukumnya ada 5 itu. Nah, yang wajib itu yang tidak boleh tidak harus dikerjakan. Ya. Jadi kalau nggak dikerjakan berakibat dosa. Nah, yang sunnah itu sebaiknya dikerjakan, dianjurkan untuk dikerjakan. Meskipun kalau tidak dikerjakan juga ya tidak sampai pada level dosa, tapi kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala. Ya, oleh karena itu sayang kalau kemudian wong dapat pahala kok tidak mau. Tapi orang seringkali alah sunnah itu. Orang ora apa-apa. Nah, ini yang sebenarnya kurang memperhatikan dari keuntungan hal-hal yang sunnah. Nah, lalu sebaliknya yang tidak boleh tidak untuk ditinggalkan itu yang haram. Itu tidak boleh tidak. Karena kalau yang haram kok dilanggar ya berakibat dosa. Nah, yang termasuk dilarang juga adalah yang kemudian disebut dengan makruh. Makruh itu larangannya tidak sampai mutlak harus ditinggalkan, tetapi lebih baik untuk ditinggalkan. Dan kalau dikerjakan itu tidak disukai, makanya dibenci, makruh. Ya. Nah, lalu di luar itu ada hal yang sifatnya mubah, boleh. Ya, boleh itu ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, yang boleh-boleh ini justru yang kemudian harus kita niatkan yang benar supaya yang boleh itu juga bisa menjadi ibadah. Makan itu boleh makan, boleh tidak. Oleh karena itu kita niatkan makan yang sekedar boleh itu supaya makan ini juga menjadi bagian dari ibadah kita. Makan dalam rangka untuk ya memenuhi kebutuhan jasmani supaya dengan makan itu lalu punya energi, dengan energi itu bisa ibadah, bisa bekerja. Nah, itu makan yang kemudian meskipun semula mubah bisa menjadi baik, ya, bernilai ibadah. Nah, tapi kalau kemudian niatnya salah ya jadi salah. Nah, ini makanya hati-hati di dalam terkait dengan persoalan niat gitu. Jadi sekali lagi intinya takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dari segi pengertian. Jadi mengenai takwa ini ada yang mendefinisikan dari sisi pengertiannya, tapi ada yang memberikan sekedar penggambaran saja. Ya. Ada salah seorang sahabat ketika ditanya mengenai apa yang dimaksud dengan takwa itu, ya. Jawabannya sahabat ini malah bertanya kembali, balik bertanya, pernah enggak kamu berjalan di jalanan yang
penuh dengan duri. Ya pernah. Nah itulah takwa. Kata sahabat yang ditanya mengenai takwa tadi. Ya. Kalau tidak salah sahabat yang ditanya itu Ubay bin Ka'ab. Yang bertanya malah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai tadi takwa itu apa. Nah Ubay bin Ka'ab tidak menjawab secara definitif, tetapi balik bertanya dengan menggambarkan bagaimana berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Nah jawaban Umar ya pernah. Nah, lalu bagaimana kamu berjalannya? Ya hati-hati supaya tidak tertusuk oleh duri yang ada di jalan itu. Nah orang yang bertakwa itu di dalam hidupnya berarti selalu hati-hati dalam langkah itu. Seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri, dia milih kira-kira lah. Ya, milih sing orang ana durine. Ya. Tapi bapak-bapak tidak usah kemudian bertanya. Nah kalau saya pakai sepatu boot kan rapopo ya. Ya kita andaikan itu dulu tidak pakai sepatu lah ya begitu ya. Baik, jadi itu gambaran mengenai takwa. Ya. Kita harus berhati-hati menjaga. Dan memang dari segi bahasa takwa itu berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah, yang artinya menjaga. Makanya dalam Al-Quran itu ada qu anfusakum wa ahlikum nara, itu ya artinya ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi kalau kita bertakwa itu menjaga diri kita sekali lagi untuk jangan berbuat yang dilarang dan untuk senantiasa melaksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ya itu pernah suatu ketika juga dalam rangka menjelaskan takwa itu dengan menyatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, ketika mengatakan seperti itu Nabi sambil menunjuk dadanya. Nah itu mengisyaratkan bahwa yang namanya takwa itu sebenarnya berada dalam hati. Makanya konsisten dengan hadis yang berbicara mengenai hati yang mahmum itu, ya di antara ciri hati yang mahmum itu adalah hati yang bertakwa. Karena memang tempatnya takwa itu dalam hati. Kemarin kita sudah sampaikan ya terkait dengan hati yang bersih itu, Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati itu ibarat cermin. Kalau cermin itu bersih, maka bisa memantulkan objek yang dihadapkan kepada cermin itu dengan baik. Nah, kalau cermin kok tidak bisa menangkap objek yang dipantulkan di dalam cermin itu dengan baik, ada kemungkinan sebabnya cerminnya kotor. Yang kedua ada benda yang menghalangi. Yang ketiga cerminnya memang tidak dihadapkan pada objek yang dihadapkan pada cermin itu. Nah, itulah sebabnya maka kemudian kita diperintahkan untuk menjaga hati kita supaya bersih gitu. Nah kalau ada kotorannya dibersihkan, ada dosa dibersihkan dengan istighfar, dengan mohon ampun. Nah di sisi yang lain Al-Ghazali itu juga pernah mengibaratkan hati itu ibarat raja. Raja itu punya bala tentara. Nah bala tentaranya itu ya seluruh anggota badan kita ini. Nah badan kita ini mau diajak ke masjid, mau diajak ke tempat yang tidak benar, itu tergantung hati kita, yaitu rajanya yang memerintahkan itu. Nah makanya sekali lagi takwa itu sesungguhnya ada di dalam hati kata Nabi. Karena itulah yang kemudian memerintahkan diri kita ini secara keseluruhan untuk berbuat apa itu. Ya. Nah oleh karena itulah maka hati itu sekali lagi hendaknya betul-betul dijaga itu supaya bertakwa itu. Ya. Karena hati kita itu kalau bertakwa ya tadi itu yang diajak
yang disuruh perbuatan baik, ya. Kalau ada perbuatan yang tidak baik akan dihindari. Karena apa? Karena hati yang bertakwa itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lalu diri kita itu kemudian ya dengan merasa diawasi itu ya malu dengan Allah itu, sehingga kemudian tadi itu ya implikasinya mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan itulah yang kemarin diperintahkan kita puasa itu dalam rangka untuk supaya kita bertakwa itu. Dan bertakwa itu diantara indikasi yang paling nyata adalah adanya sifat muraqabatullah di dalam diri kita. Sikap kita itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri orang yang bertakwa yang pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman pada yang gaib. Meskipun kita itu tidak ada yang mengawasi, tapi karena ada yang gaib yang mengawasi kita, ada Allah, ada malaikat yang mencatat. Puasa kita kemarin itu meskipun tidak ada orang sekalipun, kita tidak mau makan, tidak mau minum di jam-jam yang memang diperintahkan untuk berpuasa. Nah itu kan luar biasa itu. Jadi puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, dan takwa itu yang indikatornya paling penting itu ya tadi sikap muraqabatullah, itu merasa diawasi Allah, ya. Dan itu hati kita merasa ya, diawasi Allah, sehingga kemudian lalu kita tadi mau untuk berbuat baik dan kemudian mau dengan sadar meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Nah mudah-mudahan sifat atau sikap muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah, yang itu merupakan buah dari puasa kita kemarin, yang puasa itu memang merupakan latihan untuk menjadi orang yang bertakwa, itu ya senantiasa ada di dalam diri kita sepanjang hayat kita, tidak hanya ketika puasa saja ya, karena puasa itu sebenarnya baru latihan ya prakteknya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Nah sehingga kalau hati kita menjadi hati yang bertakwa, maka kemudian tadi ya, akan bisa mengerahkan seluruh anggota badan kita ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita itu dijadikan oleh Allah sebagai hati yang makmum, yang diantara cirinya adalah hati kita ini hati yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma